Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PPKN tema 7 subtema 1, yaitu tentang makna sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, kita bahas, tonton video kali ini dengan baik sampai akhir dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita bahas. Makna sila pertama Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah jelas ya, ketuhanan. Berarti sila tersebut mengandung arti bahwa bangsa Indonesia itu percaya adanya satu Tuhan ya. Percaya pada adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini yang menjadi kunci dari sila pertama, yaitu bangsa Indonesia itu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini nilai yang terkandung dalam sila pertama. Ingat, di Indonesia itu tidak satu agama ya, tidak satu agama, tapi ada 6 agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah itu harus sesuai dengan agama masing-masing. Kalau Islam berarti menganut agama Islam yang baik, Kristen berarti menganut agama Kristen yang baik. Nah, ini ya. Yang kedua adalah mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Nah, ini yang kedua ya. Kita harus bisa menghormati ketika ibadah teman kita berbeda agama sedang beribadah. Berarti kita harus menghormatinya. Nah, kita harus memiliki sikap toleransi kepada teman kita ya, dan menghargai agamanya tersebut. Itu adalah beberapa nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang ketiga adalah tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk mengikuti memeluk agama kita, memeluk agama kita. Tidak boleh memaksakan, kecuali teman kita dengan rela mau bergabung ke agama kita. Itu boleh, tapi kita tidak boleh memaksakan seseorang warga negara Indonesia untuk bergabung atau bersama untuk memiliki agama yang sama dengan kita. Itu tidak boleh kita paksakan, karena ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk saat kita sedang mau diskusi atau belajar bersama atau belajar kelompok, kita mari kita teman-teman sebelum mulai diskusi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, dalam seperti ini ya, kita hormati agama pemeluk agama lainnya. Nah, kita harus menghormatinya dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ini adalah salah satu contoh ketika penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan makna sila kedua Pancasila, nah
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kita harus peduli sesama manusia, bukan sesama agama, bukan sesama suku atau ras dan sebagainya, tapi kita harus peduli sesama manusia, bahkan sesama makhluk hidup yang lain. Nah, ini adalah makna sila kedua. Berikut contoh-contoh nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, baik hak dan kewajibannya setiap manusia. Jadi kita harus akui sama-sama sebagai manusia tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan agama. Semuanya kita sama-sama manusia. Nah, ini nilai yang pertama kali ya, yang terkandung dalam sila kedua. Yang kedua adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, kalau kita sudah mengakui persamaan derajatnya, haknya, kewajibannya sebagai manusia, kita harus mencintai, saling mencintai sesama manusia. Nah, maka kalau nilai-nilai seperti ini akan ada di dalam diri kita, semua warga negara, pasti masyarakat akan damai dan tidak ada perselisihan dimanapun berada. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap tenggang rasa, dan keempat adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, intinya dari sila kedua ini adalah hubungannya dengan sesama manusia, peduli sesama manusia, bahkan sesama makhluk hidup lainnya. Kita harus peduli. Nah, yang terakhir adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Berikut ya, yang saya sebutkan tadi adalah sebuah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu sila kedua. Nah, manfaatnya apa dari sila pertama dan kedua apabila dilaksanakan dengan baik? Nah, sila pertama Pancasila bermakna tidak ada seorang yang boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain, bahkan seorang pemimpin sekalipun. Nah, ini ya. Jadi sila pertama itu kan tidak boleh memaksakan. Seorang pemimpin mau memaksakan, oh kamu harus ikuti agama ini, tidak boleh. Nah, jadi manfaatnya adalah ini ya, apabila menjunjung tinggi sikap tenggang rasa, membantu sesama manusia, ya, meskipun berbeda agama, berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai sila pertama dan kedua ya. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Terciptalah masyarakat yang harmonis dan damai ya. Nah, karena saling mencintai antar sesama manusia, saling mencintai antar agama, antar suku, ras, budaya. Nah, inilah yang terjadi, masyarakat yang harmonis dan damai sesuai gambar berikut. Ya, demikian ya penjelasan materi tema 7 subtema 1. Selanjutnya silahkan kerjakan tugasnya di Ibu Bena 6C halaman 122 muatan PPKN. Demikian penjelasan materi pada pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami. Silahkan cari referensi yang lain, silahkan baca buku yang lain, atau dengarkan video-video yang lain. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.